Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Apriliana dari kelas Matematika D2 2018. Di sini saya akan melaporkan hasil dari kegiatan KKN siklus pertama. Ibu setuju dengan pembelajaran yang dilakukan secara daring? Tidak. Apakah ada kesulitan dalam mendampingi anak saat belajar online? Contohnya bagaimana? Materi yang diberikan ditugaskan oleh guru. Bagaimana bentuk pengawasan ibu terhadap anak selama proses pembelajaran? Pengawasannya disiplin aja supaya tiap belajar mau mengerjakan tugasnya. Apakah tugas yang diberikan guru kepada anak cukup memberatkan orang tua? Iya, sangat memberatkan. Bagaimana perasaan ibu terhadap proses pembelajaran ini? Ingin segera berakhir dan ingin cepat belajar offline lagi di sekolah. Jadi menurut ibu lebih baik pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas gitu ya Bu? Iya. Baik, terima kasih. Oke, untuk tugasnya ini ya. Nomor 1,
1693. 3 tambah 4. So, 3 ditambah 4. 3 tambah 4 berapa? Itu. Tulis di sini 7 yang di belakangnya. 7. 9 tambah 0. 9 ditambah 0. 0 berarti kosong ya, nggak ada perjumlahan apa-apa lagi. Jadi berapa 9 tambah 0? Tuh, coba. 9. Oke, tulis di sini 9. 6 tambah 2. 6. Coba 2. Jadi berapa? Berapa? 8. Tulis 8. 1 ditambah 5. 1 ditambah 5. Nah, jadi berapa hasilnya? 1697 ditambah 5204. Hasilnya ini berapa ini teh? 6897 ya dibacanya. Apakah Bapak setuju dengan pembelajaran yang dilakukan secara daring? Tidak. 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 Apakah ada kesulitan dalam mendampingi anak saat belajar online? Cukup sulit Mengapa? karena tidak bisa pakai HP. Pakai HP harus membutuhkan bantuan orang lain. Apakah tugas yang diberikan guru kepada anak cukup memberatkan orang tua? Ya, cukup berat Mengapa? karena tidak mengerti pelajarannya. Oh, gitu ya. Selanjutnya, bagaimana bentuk pengawasan Bapak terhadap anak selama proses pembelajaran? Saya tidak sering mengawasi anak saat belajar karena saya sibuk bekerja, sehingga saya tidak mengetahui bagaimana perkembangan anak dalam belajar. Yaitu bagaimana perasaan Bapak terhadap proses pembelajaran yang dilakukan saat ini? Tidak senang dan cukup menyulitkan. Menurut pendapat Bapak sendiri ya, apakah Bapak lebih menyukai pembelajaran yang dilakukan secara online seperti yang saat ini dilakukan, atau secara offline yang dilakukan di dalam kelas? Menyukai pelajaran di dalam kelas karena tidak membuat orang tua memikirkan tugas yang harus dipelajari anak. Solusi dari saya Pak, mungkin Bapak harus lebih memperhatikan kegiatan supaya dia bisa lebih mengerti terhadap pembelajaran yang dilakukan. Walaupun mungkin Bapak sendiri tidak mengerti tentang materinya, tetapi dengan bantuan orang lain seperti saya mungkin ya bisa membantu anak Bapak supaya bisa belajar dengan baik. Dan mungkin Bapak ya, meskipun Bapak sudah tua ya, tapi Bapak harus belajar teknologi juga ya Pak, karena memang pembelajaran yang dilakukan secara online ini membutuhkan kemampuan dalam berkomunikasi menggunakan handphone ya Pak. Oke, jadi tugas yang diberikan guru matematika kepada Nipa yaitu tentang trigonometri.
bentuk radian dan juga derajat. Sebelumnya nih Pak udah mencoba memahami materi ini. Oke, jadi kita pelajari ya. Nah, yang pertama yaitu mengubah bentuk sudut ke dalam bentuk radian. Nah, kita coba ya yang ini. Yang pertama yaitu 30 derajat. Untuk mengubah ke dalam bentuk radian, caranya 30 dilepas dari nilai 30 derajat ini. Coba jadi 30 dikali pi atau pi ya, yang 22/7 itu ya, per 180. Nah, itu adalah rumusnya ya. Jadi rumusnya itu satuan sudut dikali pi per 180 ke dalam bentuk radian. Nah, coba nih Pak bisa nggak ngerjain ini? Enggak. Coba ya. Nah, ini kan 30 dikali pi per 180. Nah, 180 bisa dibagi 30 enggak? Berapa hasilnya? 180 dibagi 30. Ya, 18 bagi 3 coba. 18 bagi 3. Nah, 3 kali berapa yang bisa menghasilkan angka 18? Nah, berarti ya 180 bagi 30 berapa berarti? 6 coba. Enggak. 6-nya itu di bagian penyebut. Ya, berarti. Terus 30 bagi 30 berapa? Ya, satunya bagian pembilang. Nah, jadi jawabannya berapa? 1/6 pi radian. Oke Ibu, di sini saya mau bertanya ya kepada Ibu. Apakah Ibu setuju dengan pembelajaran yang dilakukan secara online? Setuju tidak setuju? Gimana itu Bu maksudnya? Kalau saya setujunya anak bisa terkombinasi apa tuh dari COVID ya. Oh iya. Di rumah bisa diawasi. Tidak setujunya anak kurang mencermati tentang apa itu belajar dan yang dikasih dari sekolahnya itu. Jadi belum bisa mengerti secara penuh lah. Apakah anak selalu mengeluh mengenai tugas yang diberikan guru kepada Ibu? Suka mengeluh. Karena dia kan kalau nggak ada yang mengerti, tentu saja dia tidak fokus dalam belajar. Jadi kalau tidak mengerti dia suka mengeluh. Apakah Ibu suka mendampingi anak ketika dia sedang belajar? Karena apa? Bila tidak ada yang mengerti, dia selalu tanya. Bila bisa dikasih jawaban, bila tidak ya begitulah. Tidak dikasih. Bagaimana perasaan Ibu terhadap proses pembelajaran yang dilakukan saat ini? Bagaimana perasaan ibu? Ada suka dan enggaknya sih. Sukanya apa Ibu? Ya sukanya kalau anak bisa terbimbing sama orang tua. Enggak sukanya anak enggak ada bimbingan dari gurunya. Oh iya, betul. Nah, pertanyaan terakhir Bu, menurut pendapat Ibu, apakah Ibu lebih menyukai pembelajaran yang dilakukan secara online ya seperti yang saat ini atau offline yang dilakukan di dalam kelas? Kalau keadaan begitu mah sukanya sih seperti sekolah ya, supaya dia terbimbing oleh gurunya. Kan kalau di rumah kan orang tua ada yang bisa, ada yang enggak. Kan kalau di sekolah kan banyak temannya, nggak bisa tanya sama guru. Itu yang lebih baik ya, enak sekolah lah. Nah, tadi itu ya Bu, pas waktu saya membimbing MIPA untuk belajar, ternyata dia itu masih belum mengerti terhadap materi-materi dasar yang ada dalam matematika, seperti ketika dia belajar perkalian, dia masih belum mengerti dan belum paham. Padahal dia kan udah SMA gitu ya. Kayaknya itu perlu bimbingan dari Ibu ya sebagai orang tua MIPA supaya mendidik dia dan
supaya dia bisa lebih semangat lagi belajarnya gitu Bu.